Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi bareng aku di Lemonade Channel. Oke guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu, oke? Oke guys, pada video kali ini aku bakal ngasih kalian rekomendasi drama yang lagi ongoing edisi bulan Maret ini. Gak tau kebetulan atau apa, drama-drama yang lagi ongoing sekarang tuh lagi bikin kepala mumet banget. Soalnya apa ya, genrenya itu kalau nggak kriminal, drama ya kayak gitu-gitu. Misalkan ada drama The Penthouse yang bikin darah nih, tekanan darah tinggi. Terus ada lagi Vincenzo, ini seru sih, lumayan seru dan bikin kita tuh deg-degan parah. Terus ada lagi drama Mouse yang bikin kita itu curiga sama semua tokoh yang ada di drama itu. Dan ada lagi nih drama Brian Evil, sama nih sama kayak drama Mouse. Drama Brian Evil ini emang bikin mikir keras. Oke guys, tanpa lama lagi langsung aja moving to the video. Oke guys, buat drama ongoing edisi Maret ini, untuk yang pertama aku rekomendasiin itu yang agak ringan-ringan dulu ya, yaitu ada drama Vincenzo. Jadi drama Vincenzo ini digarap oleh saluran TV TVN yang tayang di Sabtu dan Minggu pukul 21 malam waktu Korea Selatan. Dan juga ini tersedia juga di Netflix. Jadi total episodenya itu ada 20 episode. Genrenya itu dark comedy. Kenapa dark comedy? Karena ini temanya itu kriminal, tapi juga ada komedi-komedinya. Jadi drama Vincenzo ini menceritakan seorang pengacara yang bernama Vincenzo Casano. Jadi awalnya dia itu adalah seorang pengacara. Dia itu berasal dari Italia, tapi dia itu keturunan Korea. Dimana kliennya itu yang di Italia itu adalah para mafia. Lalu setelah kematian ayah angkatnya nih, dia itu memutuskan buat menyelesaikan urusannya di Korea. Yaitu dia itu mau mengambil tumpukan emas. Jadi dia tuh nimbun emas gitu di tempat namanya itu Plaza Gemga. Jadi Plaza Gemga ini masih ada penghuninya. Tapi plaza ini itu mau dibeli sama perusahaan Babel, ya itu. Dia itu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi sama juga ada di bidang farmasi. Jadi perusahaan Babel ini banyak banget kasusnya, tapi setiap kasusnya itu selalu ditutupi. Dan perusahaan itu dibantu sama kantor pengacara namanya Wusang. Oke. Jadi sebelum si Vincenzo ini ngambil emas-emasnya, dia tuh bersiasat buat bantu para penghuni plaza itu buat menyelamatkan Plaza Gemga itu. Lah dia itu nggak sendiri. Pada awalnya dia itu dibantu sama pengacara Hong. Lah dia itu punya anak namanya Hong Chayong. Lah Hong Chayong ini dulunya pada awalnya bekerja di Wusang. Lah namun setelah ayahnya Chayong ini dibunuh sama pesuruh-pesuruhnya perusahaan Babel ini, karena ayahnya Chayong ini pengacara dari penghuni plaza dan dia itu mau mengungkapkan kejelekan dari perusahaan Babel ini. Soalnya perusahaan Babel ini punya kasus yaitu akan meluncurkan obat, tapi bahan-bahannya itu berbahaya buat dikonsumsi. Terus juga dia tuh ayahnya Chayong ini juga mau membantu para penghuni Plaza Gemga buat menyelamatkan Plaza Gemga itu. Setelah ayahnya Chayong ini meninggal, Chayong itu memutuskan buat mengundurkan diri dari kantor pengacara Wusang. Setelah si Chayong ini keluar dari kantor pengacara Wusang, dia memutuskan buat menjalankan lagi kantor pengacara dan juga membantu para penghuni Plaza Gemga buat terbebas dari perusahaan Babel nih. Dari Wusang sendiri itu tuh ada beberapa pengacara, yaitu ada si namanya pengacara Choi Myun Hee. Awalnya si Choi Myun Hee ini adalah seorang jaksa yang lurus. Jadi dia itu taat hukum, anti suap, anti KKN gitu.
Akan tetapi dia itu direkrut sama pimpinan Wusang buat gabung sama Wusang jadi pengacara. Akan tetapi waktu dia jadi pengacara di Wusang, dia itu menghalalkan segala cara buat memenangkan kasus, terutama kasusnya si Hong Chae-yong sama perusahaan bubble itu. Jadi dia tuh mati-matian gimana caranya buat menangin kasus gitu. Soalnya si Choi Myung-hae sama si Chae-yong ini emang musuhan banget. Ya, BTW Choi Myung-hae ini cewek lumayan berumur gitu. Sedangkan Chae-yong ini masih muda. Terus lagi ada fakta unik dari drama Vincenzo ini. Jadi perusahaan bubble ini dipimpin oleh Jang Han-se, Jang Han-so. Akan tetapi sebenarnya pimpinan yang sebenarnya itu bukan Jang Han-so, akan tetapi adalah Jang Jon-woo. Sedangkan Jang Jon-woo ini menyamar jadi pengacara di kantor pengacara Wusang. Nah, pada awalnya Jang Jon-woo ini sebelum Chae-yong keluar dari Wusang itu, dia itu magang jadi asistennya si Chae-yong itu. Sebenarnya tujuannya si Jang Jon-woo ini masuk di kantor pengacara Wusang itu buat mengendalikan keadaan. Jadi dan juga si Jang Jon-woo ini juga memanfaatkan Chae-yong buat mengumpulkan informasi untuk menjalankan niat jahatnya gitu. Oke, jadi di sini tuh di drama Vincenzo ini kita tuh bakal dibuat deg-degan di pas persidangan. Tapi setiap persidangannya ini ada konyol-konyol banget. Persidangan pertama itu ya si Vincenzo sama si Chae-yong ini merencanakan gimana sih caranya persidangan ini bisa diundur. Jadi dia itu buat cara pertama dari dia itu pura-pura sakit, pura-pura pingsan, sampai dia itu masukin lebah ke ruang persidangan, sampai si hakimnya itu kena sengat lebah sampai dia itu trauma sama persidangan dan lebah. So mumpung drama ini tuh masih ongoing, kalian bisa banget ikutin dari awal, mumpung masih sedikit episodenya, mungkin masih 8 atau 7 episode kalau video ini udah tayang. Dan juga dan ini tuh seru banget buat diikutin, soalnya ada komedinya, ada keluarganya, dan juga ada tegang-tegangnya gitu. Oke, next ke drama selanjutnya. Di sini ada The Penthouse War of Life 2. Jadi drama ini tuh lanjutan dari The Penthouse season pertama. Kalau di season pertama itu kan diceritakan kalau Sim Suryeon itu meninggal, dan semuanya tuh nuduh kalau Yoon-hee itu adalah pembunuhnya, sampai Yoon-hee ini jadi buronan. Sampai akhirnya si Yoon-hee ini menyerahkan diri ke polisi karena dia yakin dia tidak bersalah. Tetapi pada waktu yang sama itu pembantu atau maidnya Jo Dan-tae dan Sim Suryeon dulu itu bunuh diri. Jadi pembantunya ini tergila-gila banget sama si Jo Dan-tae, bahkan dia tuh rela mati buat Jo Dan-tae gitu loh. Tetapi setelah Jo Dan-tae, jadi sebelum itu pembantunya itu neror si Choi Sojin gitu. Sampai akhirnya ketahuan sama Jo Dan-tae dan dia itu dihajar habis-habisan, lalu dia itu mau dibunuh dan dia itu ditaruh di rumahnya. Nah, tetapi sebelum dia mati, ada si Yoon-hee itu datang ke rumah pembantu itu. Soalnya dia tuh kan satu-satunya saksi pas si Sim Suryeon itu dibunuh. Nah, pas itu mereka tuh Yoon-hee sama pembantunya itu berantem sampai Yoon-hee itu mau dibunuh. Tapi untungnya si Logan itu datang dan dia itu ngebunuh si pembantunya. Oh, dia tuh nggak ngebunuh, dia itu dengan sengaja minum cairan buat pembantunya tuh minum cairan buat dia itu mati aja gitu. Dan daripada dia jadi saksinya Yoon-hee gitu loh. Dan akhirnya si pembantu itu mati lah. Logan ini bersiasat kalau misalkan
Logan ini buat surat bunuh diri, dan dia itu nulis kalau si pembantunya itu yang ngebunuh Sim Suryon biar ngebebasin si Yoon Hee lah. Karena itu si Yoon Hee itu menyerahkan diri ke polisi, tapi dengan adanya surat bunuh diri si pembantu itu, akhirnya si Yoon Hee itu bebas dari tuduhan dan akhirnya gak jadi buronan lagi. Setelah si Yoon Hee ini bebas, si Yoon Hee ini memutuskan buat tinggal di luar negeri bareng Berona sama Logan. Nah, oke, beralih ke pasangan Sojin sama Jo Dante. Jadi mereka berdua itu memutuskan buat bersama buat terang-terangan gitu mengungkapkan hubungannya. Lah si Jo Dante ini ngelamar si Sojin. Nah, tujuannya adalah buat memiliki yayasan Chon-nya. Tetapi si Sojin ini sebenarnya belum percaya 100% sama si Jo Dante. Makanya si Sojin ini minta buat tunangan aja. Lah, akan tapi sebenarnya si Jo Dante ini nolak. Tapi kalau misalkan dia memperlihatkan ambisinya bakal ketahuan niat awalnya gitu. Pas di hari pertunangannya itu tiba-tiba ada tuh helikopter datang memporak-porandakan pertunangan mereka. Jadi dekorasinya tuh rusak semua, dan ternyata yang naik helikopter itu adalah si Yoon Hee sama Dr. Ha ya, suami awalnya si Chon Seo-jin itu. Nah, sebenarnya mereka itu gak mau datang ke pertunangannya, akan tetapi mereka tuh punya acara sendiri. Acaranya itu adalah bisnis barunya Dr. Ha gitu. Jadi Dr. Ha ini sekarang gak jadi dokter, tapi dia tuh jadi pengusaha. Jadi dia tuh CEO dari John Bayo. Perusahaannya itu John Bayo. Lah, dan ternyata si Yoon Hee sama Dr. Ha ini mengumumkan kalau mereka itu sudah menikah dan dia itu mau menetap di Korea. Dan ditambah lagi si Yoon Hee sama Dr. Ha ini memutuskan buat tinggal di Hera Palace. Jadi si Yoon Hee sama Dr. Ha ini memutuskan buat tinggal di Hera Palace. Lah, semakin geram nih si Sojin sama Jo Dante. Jadi mereka itu merasa terganggu dengan kehadirannya si Dr. Ha sama si Yoon Hee. Jadi si Yoon Hee ini mau mengadakan konser untuk memperingati 20 tahun karirnya. Akan tetapi dia tuh ternyata punya masalah sama pita suaranya. Jadi dokternya ini menyarankan dia buat membatalkan konsernya aja. Tetapi kan tahu sendiri ambisinya si Chon Seo-jin itu dimana gede banget. Makanya dia tuh nggak mau kalau harus membatalkan konsernya. Jadi dia tuh nyuruh manajernya buat cari orang yang mau jadi penyanyi hantu. Jadi mau nyari orang yang mau nyanyi pas konsernya, tapi itu pura-puranya suaranya si Choi Seo-jin gitu. Dan akhirnya si manajer asistennya ini nemu nih satu orang yang cocok. Tapi pas hari H pas konsernya itu ternyata yang nyanyi adalah si Yoon Hee. Dan disinilah si Yoon Hee punya kartu as buat menggertak si Sojin. Jadi Sojin ini mau menuruti apa aja yang dibilang Yoon Hee. Setelah konsernya si Choi Seo-jin ini, Chon Art School ini juga akan mengadakan kompetisi buat memenangkan penghargaan tahunan Chon Art School. Lah, di sini kan Berona pada awalnya ambisi banget buat dapet penghargaan itu. Pada awalnya emang buat ambisinya aja, tapi sekarang itu bertambah lagi karena dia itu merasa bersalah sama Min Sok A. Jadi dia tuh berambisi buat menangin penghargaan itu buat Min Sok A. Makanya yang awalnya dia tuh di Amerika, akhirnya dia memutuskan buat pulang ke Korea. Pada awalnya Yoon Hee ini nggak setuju kalau misalkan si Berona ini datang ke Korea, soalnya dia tuh takut banget kalau misalkan Berona ini bakal terluka atau bakal celaka, karena kan emang musuhnya tuh banyak banget.
setelah sampai di Korea, si Berona ini langsung daftar nih di Cheon Art School. Daftar ulang ya, soalnya kan sebelumnya dia tuh udah sekolah di Cheon Art School, tapi dia memutuskan buat keluar. Pada awalnya Cheon Sojin ini menolak menolak kalau Berona ini masuk ke sekolah, soalnya emang nggak ada pembukaan siswa baru. Tapi di sekolah Cheon Art School tuh kan ada begini, kalau misalkan siswa itu pernah memenangkan suatu kompetisi di luar negeri, maka siswa itu bisa langsung masuk di Cheon Art School. Lah si Berona ini ternyata punya penghargaan dari luar negeri, makanya itu si Sojin itu nggak bisa nolak kalau misalkan Berona itu mau sekolah lagi di Cheon Art School. Dan akhirnya Berona itu berhasil masuk di Cheon Art School lagi. Tapi pas Berona ini udah sekolah di Cheon Art School, dia tuh dibully sama si Seokkyung sama si Anbyul. Dan juga si Jennie juga emang karena dia itu kan pas si Yeonhee jadi buronan, kan Berona itu tinggal sendiri. Dia itu care gitu sama Berona, dia tuh ngasih makan Berona, ngasih pokok care gitu. Lah dia itu Jennie ini ketahuan sama Seokkyung sama Anbyul, makanya si Jennie ini ikut dibully juga. Dan pas Berona datang juga, si Jennie ini dibully juga, sampai pas pada audisi penyisihan nih, Jennie sama si Berona ini dikunci di kamar mandi. Lah pas mereka itu dikunci di kamar mandi, ternyata ada yang buka kamar mandi, dan itu ternyata adalah Sukho. Setelah Berona itu masuk di ruang audisi, dia tuh bilang kalau misalkan ada yang ngunci dia sama Jennie di kamar mandi, dan dia itu langsung bilang gitu kalau misalkan yang ngunci itu adalah Seokkyung dan si Anbyul. Lah marah tuh si Sojin karena merasa kalau Anbyul anaknya itu difitnah. Lah dipanggillah orang tua si Berona sama si Jennie, dan juga dipanggil juga orang tua Min Hyuk sama Jodante juga datang. Lah di sidang itu nggak ada yang percaya sama ucapan Berona, dan juga nggak ada yang semua tuh nentang omongannya Berona. Sampai ibunya Jennie pun ikut menentang omongannya Berona. Dan akhirnya Jennie itu masuk ke ruang sidang itu, dan dia itu bilang kalau misalkan selama ini itu omongan Berona itu benar, si Seokkyung sama Anbyul itu suka bully. Dan juga dia tuh ngasih bukti rekaman kalau Min Hyuk juga ikut-ikutan. Nah di situ tuh ibunya Jennie sadar kalau misalkan yang dilakuin selama ini memaksakan Jennie buat belajar, buat buat ambisi masuk universitas, itu ternyata buat si Jennie itu tertekan gitu. Dan akhirnya di sini Bu Jennie itu sadar, dan akhirnya terungkap semua kalau misalkan Seokkyung dan Anbyul itu suka ngebully. Dan di sini akhirnya si Berona sama Jennie dibolehkan ikut audisi. Dan lanjut pada malam penentuan atau malam finalnya ini, di sini tuh semua orang tua itu datang, termasuk Jodante, Dr. H, terus siapa lagi? Ibu Jennie, ibunya Min Hyuk itu datang semua. Dan saat waktu pengumuman akan dibacakan, Anbyul sama Berona ini menghilang dari tempat dari ballroom itu. Nah, dan ternyata si Anbyul ini lagi ngelabrak si Berona, karena si Anbyul ini merasa kalau misalkan Berona itu ngerebut semua yang dimiliki si Anbyul, mulai dari si Seok-hun terus lanjut lagi ke ayahnya juga direbut. Sampai-sampai mereka itu mecahin kotak yang ada pialanya gitu. Ternyata itu adalah piala penghargaan milik si Sojin. Lah di sini tuh si Anbyul itu semakin menjadi, karena sebelumnya dia itu minum obat penenang yang overdosis gitu loh. Jadi pikirannya tuh kacau banget. Dan sampai si Anbyul ini ngedorong Berona sampai dia tuh jatuh dari tangga, dan Berona ini nggak sadarkan diri. Nah paniklah si Anbyul ini, dan akhirnya dia itu melarikan diri sambil bawa piala itu, dan pialanya itu ditaruh di locker. Dan kalau misalkan kalian penasaran sama kelanjutan drama The Penthouse War of Life season 2, kalian bisa aja nonton di Viu ataupun Netflix.
Dan sementara aku ngasih kalian 2 rekomendasi drama yang lagi ongoing bulan Maret. Sebenarnya masih ada drama Mouse dan Bayan Evil, tapi berhubung durasinya ini udah panjang banget, aku bakal buat video rekomendasinya di next video. Dan itu tadi video buat hari ini. Dan misalkan kalau kalian punya ide-ide buat konten aku atau saran dan kritik yang membangun, kalian bisa aja langsung tulis di kolom komentar, atau kalian bisa aja DM aku via IG ataupun Twitter. Dan satu lagi, jangan lupa kalian subscribe channelku, like and share video ini. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan, dan juga jangan lupa pakai masker di luar rumah. Stay healthy, stay happy. Dadah.